Halo teman-teman, kali ini kami bertiga, sebenarnya kami berempat, tapi yang satu menyusul, ingin membahas praktik baik manajemen sekolah di sekolah kami masing-masing. Nah, kami tadi berempat sudah bercerita, dan kami menemukan satu cerita menarik dari pengalaman saya di SMA. Ketika saya bersekolah di SMA Negeri Boyolali, itu terdapat pengalaman praktik baik dari kepala sekolah. Kepala sekolah saya, itu bernama Bapak Agung Wardoyo. Dia memberikan teladan yang baik dalam sikap pemimpinan dan juga dalam sikap melakukan supervisi pembelajaran. Beliau memiliki kebiasaan setiap hari, hampir setiap hari, setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, ketika jam pertama, jam kedua, Bapak Agung ini sebagai kepala sekolah selalu monitoring dan juga berkeliling ke kelas-kelas, masuk juga memantau, melihat bahwa pembelajaran itu dilaksanakan dengan baik, dilakukan oleh siswa dan guru juga dengan nyaman. Nah, ini menurut saya ini merupakan praktik baik dari sistem supervisi pendidikan. Nah, kalau dari Mas Gatot sendiri, apakah ada tanggapan dari pengalaman saya? Oke, jadi dari cerita Mas Gatot tadi itu memang sangat menarik ya. Dan jika saya kaitkan dengan materi manajemen sekolah ini, saya menangkap bahwa kepala sekolah ini mempunyai peran penting dalam mempengaruhi, menggerakkan, memberi arah, memberdayakan dan mengembangkan pendidik di sekolah tersebut, sehingga menciptakan kondisi sekolah yang sangat kondusif, sehingga para siswanya itu dapat belajar dengan baik, mempunyai prestasi yang baik, dan juga terrealisasikan secara jelas oleh cerita Mas David ini dari perumusan tujuan pembelajaran, pelaksanaan hingga nantinya pengevaluasian pelaksanaan tugas didik seperti itu. Oke, dari Mas Gatot tadi berarti kalau saya lihat berarti ada materi terkait kepemimpinan ya. Iya. Jadi kepemimpinan, jiwa pimpinan di kepala sekolah itu sangat mempengaruhi ya proses pembelajaran. Kalau dari Mas Cici sendiri, adakah materi yang sesuai dengan cerita belajar? Materi yang sesuai itu mungkin yang saya tangkap dari video dari cerita Mas David tadi, yaitu peran kepala sekolah dalam kepemimpinan ya Mas. Yang pertama itu adalah untuk memonitor sistem pengolahan kurikulum, dan mungkin yang kedua itu adalah mengelola kurikulum berbasis kompetisi. Nah, terus yang ketiga itu menunjukkan kecakapan dalam pemberdayaan pendidik, dan yang keempat adalah mengidentifikasi peran kepemimpinan pembelajaran. Jadi peran-peran tersebut yang mungkin dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah Mas David itu memang harus dijalankan dengan benar dan sudah dijalankan dengan benar untuk mendukung lingkungan pembelajaran yang baik. Betul. Berarti kalau dari Mas Cici sendiri melihat kepala sekolah itu bisa mempengaruhi dan juga bisa memiliki memiliki kuasa penuh gitu ya. Ada melakukan monitoring, juga dalam mengawasi, mengontrol proses pembelajaran di sekolah ya. Oke. Nah ya. Kalau dari Mas Kian, nanti kita akan tunggu ya penjelasan dari Mas Kian. Supervisi individual, yang pertama ada kunjungan kelas. Jadi kepala sekolah mengunjungi kelas untuk mengobservasi para pendidik. Tahap-tahapnya ada tahap persiapan, tahap pengamatan, tahap kunjungan, dan tahap tindak lanjut. Dan yang kedua ada kunjungan observasi. Pendidik ditugaskan sebagai dengan kebutuhan untuk mengamati pendidik yang lain. Jadi aspek-aspeknya di observasi ada aktivitas pendidik saat proses pembelajaran. Yang kedua cara memanfaatkan media pembelajaran. Dan yang ketiga ada pertemuan individual. Pertemuan antara kepala sekolah dan para pendidik untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih bagus dan meningkatkan kemampuan pendidik dalam pembelajaran. Dan keempat ada kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas ini berguna untuk berkunjung ke kelas lain di sekolah, yaitu ada hal penting yang diperhatikan. Yang pertama, kunjungan wajib direncanakan. Yang kedua, pendidikan harus dikunjungi, wajib dipilih. Dan yang ketiga, pilihlah pendidik yang akan mengunjungi. Yang kedua, ada teknik supervisi kelompok. Jadi diperuntukkan untuk 2 pendidik atau lebih untuk diberikan supervisi kelompok menurut hasil analisis kebutuhan dan hasil analisis kinerjanya.